Di balik tembok raksasa yang terkunci selama ribuan tahun, terdengar gemuruh yang menggetarkan jantung. Suara cakar menggaruk besi, desisan nafas kelaparan, dan teriakan dalam bahasa yang terlupakan. Yakjuj dan Makjuj, makhluk berwajah lebar, mata sipit menusuk, rambut pirang seperti api gurun, telah lama dipenjara dalam kegelapan. Sebelum melanjutkan tontonan, yuk tuliskan sholawat Nabi di kolom komentar, agar menjadi pengingat kita di dunia, penyelamat di akhirat, dan kelak mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas doanya, selamat menonton, semoga berkah. Tapi tembok Zulkarnain mulai retak. Mereka bukan manusia, bukan pula setan. Keturunan darah Yafits ini berkembang biak dalam hitungan ribuan setiap detik. Air menghilang di telan tanah gersang mereka. Tanaman layu sebelum menyentuh langit. Dan ketika panah-panah mereka melesat ke awan, klaim kesombongan bergema, kami penguasa langit dan bumi. Tapi satu pertanyaan menggigit, apa yang terjadi selama ini di balik tembok itu? Apa yang mereka sembunyikan selain rahang tajam dan nafsu membabat peradaban? Ketika kunci akhir zaman berderak, dan gerbang terbelah, akankah manusia tersisa hanya jadi saksi bisu, atau adakah yang mampu melawan gelombang kiamat yang berjalan dengan dua kaki? Yang pasti, mereka tidak datang sendiri. Mereka membawa seluruh kegelapan dari darah Nabi Nuh yang terlahir kembali. Kisah asal-usul Yakjuj dan Makjuj, dua bangsa yang menjadi simbol kerusakan besar di akhir zaman, memiliki akar yang dalam tradisi Islam, baik dalam Al-Quran maupun dalam tafsir. Mereka digambarkan sebagai keturunan manusia yang berasal dari Nabi Adam AS, melalui keturunannya yang dikenal dengan nama Yafits Japhet, salah seorang putra Nabi Nuh AS. Konsep asal-usul ini memberikan pemahaman yang sangat penting, karena menggambarkan bahwa meskipun mereka adalah manusia, peran mereka dalam sejarah umat manusia sangat berbeda dibandingkan dengan umat manusia pada umumnya. Al-Quran tidak menjelaskan secara rinci siapa Yafits, namun banyak tafsir yang merujuk kepada Yafits sebagai salah satu putra Nabi Nuh AS. Dalam berbagai riwayat, Yafits dipercaya menjadi leluhur dari beberapa bangsa besar, termasuk Yakjuj dan Makjuj. Yafits, menurut sebagian ahli tafsir, adalah nenek moyang dari bangsa-bangsa yang tersebar di wilayah Eropa dan Asia. Ketika badai besar yang menimpa umat manusia terjadi, sebagian besar umat manusia tenggelam bersama dengan peristiwa banjir Nabi Nuh. Namun, Nabi Nuh AS dan pengikutnya, termasuk Yafits, selamat di atas kapal yang dibangun oleh Nuh atas perintah Allah SWT. Setelah banjir itu, Yafits, sebagai salah satu keturunan Nabi Nuh, mulai menyebarkan keturunannya ke berbagai penjuru bumi. Dari Yafits ini lahir Yakjuj dan Makjuj, dua bangsa yang kelak akan menjadi simbol kerusakan terbesar menjelang kiamat. Berdasarkan berbagai riwayat, disebutkan bahwa Yakjuj dan Makjuj adalah keturunan manusia biasa yang berasal dari suatu wilayah yang sangat jauh, yang terletak di antara dua gunung besar. Dalam beberapa tafsir, disebutkan bahwa Yakjuj dan Makjuj tinggal di wilayah yang sangat jauh dan terisolasi, dengan daerah yang tertutup oleh tembok atau gunung-gunung besar. Keberadaan mereka yang tersembunyi ini memberi kesan bahwa mereka adalah suatu bangsa yang sangat tertutup dan hanya muncul untuk menebarkan kerusakan yang sangat besar pada saat yang telah ditentukan oleh Allah. Salah satu hadis yang sering dikutip dalam tafsir mengenai asal-usul Yakjuj dan Makjuj adalah, sesungguhnya, Yakjuj dan Makjuj adalah keturunan dari Nabi Adam, dan mereka adalah anak-anak dari Yafits, salah satu putra Nabi Nuh. Garis bawah. Hadis riwayat Ibnu Katsir. Hadis ini menunjukkan bahwa meskipun mereka berasal dari keturunan Nabi Nuh, mereka memiliki watak yang sangat berbeda. Mereka disebutkan sebagai makhluk yang penuh dengan sifat-sifat destruktif dan cenderung untuk melakukan kerusakan. Dalam banyak riwayat, Yakjuj dan Makjuj digambarkan sebagai bangsa yang memiliki jumlah sangat besar, bahkan tidak terhitung, dan mereka akan terus berkembang biak tanpa henti hingga menjadikan mereka salah satu bangsa terbesar yang ada di bumi. Yang membedakan Yakjuj dan Makjuj dengan manusia lainnya adalah sifat mereka yang sangat merusak dan kejam. Mereka disebutkan sebagai bangsa yang tidak mengenal kata cukup, yang hanya tahu merusak, menjarah, dan menghancurkan apapun yang mereka temui. Al-Quran tidak hanya mengisahkan tentang jumlah mereka yang sangat banyak, tetapi juga tentang sifat-sifat kejam dan rakus mereka. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Al-Anbiya 21/96-97.
Hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj dibukakan dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar hari berbangkit, garis bawah. Surat Al-Anbiya 96-97. Mereka, seperti yang disebutkan dalam berbagai riwayat, adalah makhluk yang rakus, tidak mengenal kasih sayang, dan hanya tahu menghancurkan. Sifat perusak mereka ini berakar dari kecenderungan mereka untuk memperbanyak keturunan, sehingga setiap kali satu individu mati, 1000 keturunan akan muncul menggantikannya. Ini membuat mereka sangat cepat berkembang biak dan hampir mustahil untuk dihentikan. Meskipun sifat dan jumlah mereka sangat besar, Ya'juj dan Ma'juj tidak muncul begitu saja. Mereka tertahan di balik tembok besar yang dibangun oleh Raja Zulkarnain seperti yang akan dibahas pada bagian berikutnya. Tembok ini, yang terbuat dari besi dan tembaga, menjadi satu-satunya penghalang yang menahan laju perusakan yang mereka bawa. Namun, tembok ini tidak akan bisa menghalangi mereka selamanya. Kehidupan mereka di balik tembok menjadi sebuah misteri bagi banyak orang, hingga suatu hari tembok itu akan runtuh dan mereka akan keluar dengan membawa bencana besar. Ada banyak pendapat mengenai kehidupan Ya'juj dan Ma'juj di balik tembok yang dibangun oleh Zulkarnain. Dalam tafsir, banyak yang mengatakan bahwa mereka hidup di dunia yang sangat berbeda dari dunia manusia biasa. Mereka dikatakan sebagai bangsa yang terisolasi, jauh dari peradaban manusia lainnya. Tidak ada yang tahu bagaimana kehidupan mereka sehari-hari, tetapi jelas bahwa mereka tidak hidup seperti manusia pada umumnya. Mereka lebih mirip dengan kelompok manusia yang terus-menerus terperangkap dalam siklus kehancuran dan kerusakan yang tidak pernah berakhir. Menurut beberapa tafsir, setelah dibangun tembok besar oleh Zulkarnain, Ya'juj dan Ma'juj terjebak di dalam suatu wilayah yang sulit dijangkau. Mereka tidak dapat keluar atau berinteraksi dengan dunia luar. Selama ribuan tahun, mereka tinggal di balik tembok tersebut, tumbuh dan berkembang tanpa mengganggu umat manusia, sampai akhirnya Allah SWT memutuskan bahwa saat mereka akan keluar telah tiba. Saat itulah mereka akan kembali menebarkan kerusakan yang lebih besar daripada sebelumnya. Alasan mengapa mereka hidup terisolasi dan terpenjara di balik tembok besar ini banyak diperdebatkan. Beberapa tafsir mengatakan bahwa tembok ini adalah bentuk perlindungan dari Allah SWT untuk menjaga agar kerusakan yang mereka timbulkan tidak menyebar lebih luas lagi sebelum waktunya. Tembok ini berfungsi sebagai penghalang yang menahan mereka di tempat yang tidak dapat dijangkau oleh manusia, menjaga keseimbangan dunia sampai saat yang tepat untuk kiamat tiba. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa tembok ini dibangun sebagai ujian bagi umat manusia. Keberadaan Ya'juj dan Ma'juj yang tertahan di balik tembok ini menjadi peringatan bahwa kerusakan yang mereka timbulkan akan datang suatu saat nanti. Sementara itu, manusia diberi kesempatan untuk bertobat, memperbaiki perilaku, dan memperkuat iman mereka sebelum menghadapi bencana yang jauh lebih besar. Kisah asal-usul Ya'juj dan Ma'juj bukan hanya sebuah cerita tentang bangsa perusak yang akan keluar di akhir zaman. Dalam tafsir dan pemahaman akhir zaman, mereka adalah simbol dari kerusakan dan fitnah besar yang akan terjadi sebelum datangnya kiamat. Mereka mewakili fitnah yang menghancurkan tatanan moral, spiritual, dan sosial umat manusia. Bahkan, meskipun mereka berasal dari keturunan yang sama dengan umat manusia, mereka menunjukkan sisi gelap dari umat manusia yang terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan, mengingatkan kita akan bahaya yang bisa terjadi jika kita tidak menjaga kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Kehadiran mereka dalam narasi Al-Quran dan hadis menunjukkan bahwa meskipun umat manusia adalah keturunan Nabi Adam AS, kita tetap harus waspada terhadap potensi keburukan yang ada dalam diri kita. Ya'juj dan Ma'juj, meskipun berasal dari keturunan yang sama, menunjukkan bahwa ada kekuatan destruktif dalam diri manusia yang bisa meledak jika tidak dijaga dengan iman yang kuat dan moral yang baik. Dengan memperdalam pemahaman tentang asal-usul Ya'juj dan Ma'juj, kita dapat menyadari bahwa kisah ini lebih dari sekadar cerita tentang dua bangsa yang menghancurkan dunia. Ini adalah pengingat tentang kekuasaan Allah SWT dalam mengatur alam semesta, dan tentang pentingnya menjaga iman serta moralitas kita di dunia ini. Sebuah peringatan bahwa setiap tindakan manusia, baik atau buruk, memiliki konsekuensi besar yang tidak hanya mempengaruhi diri kita sendiri, tetapi juga umat manusia secara keseluruhan. Ciri fisik dan sifat perusak Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj, meskipun tergolong sebagai keturunan manusia biasa, memiliki sifat-sifat yang sangat unik dan sangat berbeda dengan manusia lainnya. Dalam literatur tafsir dan hadis,
Mereka digambarkan bukan hanya dari segi fisik, tetapi juga dari segi perilaku yang merusak dan destruktif. Ciri fisik mereka yang khas dan perilaku perusak yang mereka miliki menjadi salah satu ciri utama yang membedakan mereka dari umat manusia lainnya, serta menjadi alasan mengapa mereka akan menimbulkan kerusakan yang luar biasa pada akhir zaman. Walaupun Al-Quran tidak secara rinci menggambarkan ciri fisik mereka, sejumlah hadis dan riwayat menjelaskan tentang penampilan Yakjuj dan Makjuj yang sangat khas. Dalam berbagai tafsir, mereka digambarkan memiliki penampilan yang sangat berbeda dari manusia biasa. Sifat fisik ini menjadi salah satu ciri yang paling mencolok dalam pembahasan mengenai mereka, karena tidak hanya menggambarkan fisik yang tidak biasa, tetapi juga memberikan simbolisme terkait dengan karakter dan sifat mereka yang destruktif. 1. Wajah lebar dan mata sipit. Salah satu ciri fisik yang paling sering disebutkan dalam berbagai riwayat adalah wajah mereka yang sangat lebar. Dalam banyak tafsir, Yakjuj dan Makjuj digambarkan memiliki wajah yang lebar dan bentuk tubuh yang besar. Wajah lebar ini, yang dapat mengingatkan pada karakteristik fisik sebagian besar bangsa Mongol atau Turk, mungkin memiliki simbolisme terkait dengan kekuatan fisik dan ketahanan yang mereka miliki. Ciri wajah yang lebar ini juga dapat menandakan sifat mereka yang tanpa batas, yaitu tidak mengenal batasan moral atau sosial dalam tindakan mereka. Mata mereka juga digambarkan sebagai mata yang sipit, hampir seperti mata orang-orang dari ras Mongol atau Turki, yang memberi kesan bahwa mereka memiliki ketajaman dalam melihat dunia. Meskipun mata mereka sipit, namun matanya tampaknya mampu melihat jauh ke depan, yaitu hanya untuk mencari peluang-peluang kerusakan yang dapat mereka lakukan. 2. Hidung pesek. Ciri lain yang sering disebutkan adalah hidung mereka yang pesek, yang lebih mendekati gambaran fisik ras Mongol atau beberapa kelompok Asia Tengah. Hidung yang pesek ini, dalam beberapa tafsir, seringkali dikaitkan dengan karakteristik bangsa yang lebih kasar dan agresif. Hidung yang pesek ini memberikan kesan bahwa mereka bukanlah makhluk yang berhati lembut atau penuh belas kasih, melainkan makhluk yang lebih dominan dalam perilaku mereka, yang hanya peduli pada kepentingan diri mereka sendiri dan tidak memikirkan dampaknya bagi orang lain. 3. Rambut pirang. Dalam beberapa riwayat, Yakjuj dan Makjuj digambarkan memiliki rambut yang pirang atau terang. Ini menambah kesan eksotis dan asing pada penampilan mereka. Rambut pirang ini juga dapat dipandang sebagai simbol dari ciri khas yang membedakan mereka dari mayoritas manusia lainnya. Dalam konteks tafsir dan hadis, penampilan fisik mereka yang berbeda ini sering digunakan untuk menandakan bahwa mereka bukan bagian dari masyarakat biasa, dan mereka datang dari tempat yang sangat jauh dan tersembunyi dari pandangan umum. Berdasarkan penjelasan ini, kita bisa melihat bahwa ciri fisik Yakjuj dan Makjuj mencerminkan sifat mereka yang sangat jauh dari manusia biasa, baik dalam segi penampilan maupun dalam hal perilaku mereka yang tidak terkendali. Selain penampilan fisik mereka yang sangat khas, sifat mereka yang destruktif dan perusak adalah salah satu aspek yang paling menonjol dalam narasi mereka. Dalam Al-Quran, mereka digambarkan sebagai bangsa yang memiliki kecenderungan untuk melakukan kerusakan di muka bumi tanpa kenal lelah. Ketika mereka akhirnya dilepaskan setelah tembok besar yang dibangun oleh Raja Zulkarnain runtuh, mereka akan menyebarkan kerusakan yang luar biasa, menghancurkan segala sesuatu yang ada di sekitar mereka, tanpa memperhatikan siapa yang akan menderita akibat tindakan mereka. 1. Perusakan tanaman dan air. Salah satu sifat utama mereka adalah perusakan sumber daya alam, yang menjadi fokus utama dalam banyak hadis. Mereka digambarkan sebagai makhluk yang akan menghabiskan segala bentuk sumber daya yang ada di bumi, termasuk air dan tanaman. Dalam beberapa riwayat, Yakjuj dan Makjuj akan merusak lahan pertanian, mencuri dan menghancurkan tanaman yang ada, serta menghabiskan cadangan air yang tersedia. Hal ini menggambarkan sifat rakus mereka yang tidak pernah merasa cukup. Meskipun alam bumi diberikan begitu banyak sumber daya untuk dimanfaatkan, mereka tidak tahu bagaimana cara untuk hidup dengan bijaksana atau mengelola sumber daya tersebut dengan cara yang berkelanjutan. Mereka hanya menginginkan lebih dan lebih, tanpa memperhatikan akibat buruk yang akan terjadi bagi alam dan kehidupan manusia yang lain. 2. Menghancurkan kehidupan manusia. Sifat destruktif Yakjuj dan Makjuj tidak hanya terbatas pada perusakan alam, tetapi juga pada kehidupan manusia. Dalam beberapa hadis, mereka digambarkan sebagai bangsa yang akan membunuh dan menjara semua yang mereka temui di jalan mereka. Tidak ada yang dapat melawan mereka, karena mereka memiliki jumlah yang sangat besar,
dan kekuatan yang sangat kuat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, mereka akan membunuh siapapun yang mereka temui dan menjara segala sesuatu yang mereka lihat. Tidak ada yang dapat menghentikan mereka selain kehendak Allah. Garis bawah. Hari, Bukhari. Kerusakan yang mereka timbulkan akan begitu besar, sehingga umat manusia akan merasa sangat terancam dan tidak mampu melawan mereka. Mereka akan bergerak begitu cepat, dan siapapun yang berusaha melawan mereka akan dengan mudah terkalahkan. Hal ini menggambarkan betapa besar dampak kehancuran yang mereka bawa pada saat itu, dan betapa sulitnya bagi umat manusia untuk melawan mereka tanpa pertolongan dari Allah SWT. 3. Ketidakmampuan untuk dihentikan. Sebagai bangsa yang sangat besar dan jumlahnya sangat banyak, Ya'juj dan Ma'juj tidak mudah dihentikan. Mereka adalah makhluk yang memiliki kemampuan berkembang biak dengan sangat cepat, dengan setiap individu yang mati digantikan oleh 1000 keturunan. Dalam hadis riwayat Abdullah bin Amr, disebutkan, tidaklah seorang dari mereka mati, kecuali meninggalkan 1000 keturunan. Garis bawah. Hari, Abdullah bin Amr. Sifat ini menambah kesan bahwa mereka tidak akan pernah habis atau punah. Mereka akan terus berkembang biak dengan cepat, memperbanyak jumlah mereka, dan terus melakukan kerusakan di bumi sampai akhirnya Allah SWT mengutus Nabi Isa AS untuk mengakhiri perusakan mereka. 4. Keinginan untuk memperlihatkan keunggulan. Selain sifat destruktif mereka, Ya'juj dan Ma'juj juga dikenal dengan sifat kesombongan yang sangat tinggi. Mereka akan merasa bangga dengan kerusakan yang mereka sebabkan dan dengan jumlah mereka yang sangat besar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Qurtubi, disebutkan bahwa mereka bahkan akan melepaskan panah ke langit dan menyombongkan diri. Mereka akan melepaskan anak panah ke langit, lalu mengklaim bahwa mereka telah mengalahkan langit dan menaklukkan dunia. Garis bawah. Sifat sombong ini adalah simbol dari kesesatan mereka. Mereka tidak hanya menghancurkan segala sesuatu yang mereka temui, tetapi mereka juga merasa bangga dengan apa yang mereka lakukan, merasa tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Ini mencerminkan betapa jauh mereka terpisah dari nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang diajarkan oleh para nabi. Sifat fisik dan perilaku perusak Ya'juj dan Ma'juj menunjukkan bahwa mereka bukanlah makhluk yang berorientasi pada kebaikan atau kesejahteraan. Ciri-ciri fisik mereka yang mencolok, seperti wajah lebar, mata sipit, hidung pesek, dan rambut pirang, mewakili simbol perbedaan mereka dengan umat manusia pada umumnya. Namun, yang lebih penting adalah sifat destruktif mereka, yang tidak hanya meliputi perusakan alam, tetapi juga penghancuran terhadap kehidupan manusia dan segala sesuatu yang ada di bumi. Mereka adalah simbol dari ketamakan, keserakahan, dan ketidakmampuan untuk puas dengan apa yang telah diberikan oleh Allah SWT. Kehadiran mereka menjadi peringatan bahwa, meskipun kita sebagai umat manusia diberi banyak nikmat, kita harus berhati-hati agar tidak terjerumus dalam perilaku yang merusak, baik terhadap alam maupun terhadap sesama. Ya'juj dan Ma'juj adalah gambaran betapa besarnya kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh kekuatan yang tidak terkendali dan bagaimana pentingnya kita menjaga moral dan iman untuk menghindari kehancuran.